Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata seorang ibu pengamal sholawat wahidiyah ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah, selama 40 hari. Namun beliau tidak mendapatkan kemudahan untuk menangis karena Allah. Itu pada awal mulanya. Tapi sebelum saya lanjutkan kisah tersebut, perlu diketahui untuk Anda semua, seorang ibu ini memiliki seorang anak laki-laki yang sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Nah, Fulan ini yang awalnya menimba ilmu secara online kepada saya tentang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Sehingga Fulan itu yang awalnya saya anjurkan untuk mengamalkan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah selain dari mengerjakan amalan yang wajib. Jadi saya anjurkan untuk tidak meninggalkan amalan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menambahi amalan sunnah, memperbanyak membaca sholawat ya sayyidi ya Rasulullah selama 40 hari, tidak boleh putus. Kemudian si Fulan mendapatkan banyak sekali petunjuk melalui mimpi, yang mana mimpi seorang mukmin yang disabdakan Nabi Muhammad SAW adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Fulan seringkali mendapatkan mimpi yang baik-baik dan juga yang buruk tentang keadaan spiritualnya, sehingga Fulan hari demi hari semakin meningkat spiritualnya, dan kemudian dapatlah konfirmasi dari Allah bahwa Fulan itu sudah ma'rifatullah, diketahui melalui mimpinya, yang mana hal itu tidak bertemu di dalam mimpi dengan ibunya, melainkan dengan neneknya. Nah, di situ saya mengatakan kepada Fulan bahwa mimpi kebaikan tentang dirinya, tentang ma'rifatnya si Fulan ini kepada neneknya, berarti neneknya solehah menurut sudut pandang Allah. Lalu kenapa tidak dengan ibunya? Kemudian Fulan akhirnya menceritakan bahwa Fulan itu ketika masih kecil ditinggalkan orang tuanya. Kedua orang tuanya bercerai, akhirnya Fulan ini dititipkan kepada neneknya. Nah, seperti itu kisah yang perlu Anda ketahui sebelumnya, karena ini berkaitan dengan apa yang dialami ibunya. Mengamalkan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, namun tidak mendapatkan kebaikan seperti yang dialami Fulan yang juga mengamalkan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah. Fulan mudah menangis karena Allah, sedangkan ibunya belum. Akhirnya ditanyakan ya kepada saya oleh si Fulan, maka saya katakan itu terkait dosa-dosanya. Kira-kira dosa apa yang diperbuat ibunya? Nah, karena saya teringat bahwa Fulan itu menceritakan kepada saya bahwa ibunya itu meninggalkan si Fulan ketika masih kecil yang dititipkan kepada neneknya, maka nyambung dengan mimpi yang dialami Fulan bahwa pemberitahuan makrifatnya Fulan itu mimpinya itu ketemu neneknya, bukan dengan bukan dengan ibunya, ibu kandungnya yang masih hidup. Neneknya sudah meninggal. Kenapa kok mimpinya ketemu neneknya? Pemberitahuan makrifatnya si Fulan ini Allah tunjukkan visual bersama neneknya, bukan sama ibu kandungnya. Nah, itu saya akhirnya menemukan bahwa ibunya kenapa sholawatnya banyak tapi belum bisa menangis karena Allah, belum diberi karunia bisa menangis karena Allah. Nah, itu harus diberitahu kepada ibunya tentang dosanya itu, supaya dia memahami. Dia masih ada tanggungan yang belum beres. Kalau dia tidak mengakui kesalahannya, tidak tahu kesalahannya, mana mungkin dia akan menyesali perbuatannya, sehingga Allah nantinya akan ridho kepada diri si ibu itu. Akhirnya Fulan menceritakan kepada ibunya ya, dengan pura-pura menanyakan kira-kira apa yang ibu sudah lakukan dulu. Apa mungkin itu karena menitipkan saya kepada nenek? Karena apa? Karena saya sebagai pembimbingnya dikatakan kepada Fulan, kepada ibunya itu menyatakan demikian, bahwa itu ada dosa yang diperbuat ibu sehingga sulit bisa menangis. Akhirnya ibunya teringat pernah bermimpi tentang bayi. Nah, disinilah suatu kebenaran yang akhirnya membuat kesimpulan itu
benar adanya. Yang saya mengatakan pasti ada dosa terkait dengan anaknya, yaitu si fulan yang telah dititipkan kepada neneknya. Ibunya tidak bertanggung jawab atas anaknya itu. Padahal seorang ibu itu diminta pertanggungjawaban terhadap atas anak yang dikandungnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau bersabda, setiap engkau adalah pemelihara. Dan setiap engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Seorang pemimpin adalah pemelihara. Ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Seorang laki-laki juga pemelihara dalam keluarganya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Ya, itu ada di hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini kaitannya dengan tugas seorang ibu yang telah dilalaikan. Ya, ibu si fulan itu melalaikan fulan ketika masih kecil, dititipkan kepada neneknya. Maka mimpi yang pernah dialami ibunya itu diceritakan kepada fulan. Mimpinya itu ditampilkan visual bayi ingin dikipasin pakai tangan ibu, ya, si ibu ini. Tapi di mimpi itu ibu tersebut lagi sibuk dan tidak sempat melayani bayi tersebut. Akhirnya ibu tersebut menyerahkan untuk saudaranya yang mengipasin bayi itu. Maksudnya ibu itu tidak sempat ngipasin bayi itu, tidak bisa melayani bayi itu. Sehingga diserahkanlah kepada saudaranya. Nah, itu mimpi yang dialami ibu tersebut. Ketika ibunya fulan menceritakan mimpi tersebut, akhirnya fulan menyatakan, loh ini benar berarti. Apa yang diomongin saya, maksudnya sebagai pembimbingnya, itu benar. Ada kesalahan ibu terkait dengan menitipkan saya. Nah, itu mimpinya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan mimpi tersebut agar apa? Agar ibunya ini ingat tentang tanggung jawabnya sebagai seorang ibu terhadap anak. Cuman karena di saat mimpi tersebut ibunya ini tidak tahu takwilnya, tidak tahu maknanya, karena memang si fulan anaknya itu belum mengenal saya mungkin dulunya. Akhirnya ada masanya ketika ibu dengan si fulan ini sudah satu rumah sekarang dan sudah mulai bermujahadah, mulai memikirkan tentang akhirat, akhirnya tibalah waktunya petunjuk itu diketahui takwilnya, diketahui maknanya, bahwa itulah yang menyebabkan ibu tersebut susah menangis karena Allah, karena ada dosa yang belum disadarinya. Kalau misalkan ada dosa belum disadari, maka mana mungkin akan disesali, mana mungkin akan meminta ampun kepada Allah. Nah, itu yang menyebabkan ibu ini sulit menangis walaupun sudah bersolawat. Namun solawatnya itu membantu membersihkan kolbu-kolbu ya dari titik-titik hitam maksiat yang diperbuatnya. Akhirnya begitu ditakwilkan mimpi yang dulunya pernah dialami, akhirnya beliau langsung menangis, menyadari kesalahan-kesalahannya. Nah, itulah saudara-saudariku, ya, sholawat yang dibaca seorang ibu yang sudah bermujahadah, berniat mencari kebaikan dunia dan akhirat. Selama dulunya perbuatan salah-salahnya yang dulu tidak disadarinya mungkin disepelekan, tapi akhirnya berdampak dan diketahui sekarang, namun sudah menangis. Kenapa sih kok ingin menangis karena Allah? Karena ada keutamaannya, saudara-saudariku. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1639. Jadi, kalau ada orang susah menangis, itu tandanya keras hatinya, banyak maksiat yang diperbuat sehingga menutupi hatinya dengan titik-titik hitam. Untuk cepat membersihkan, jangan tinggalkan amalan yang wajib dan tambahi amalan sholawat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.